Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Urbaningrum, kelas B, Stambuk B401-18085. Saya akan menjelaskan tentang apa itu e-government, peran e-government dalam mengatasi pandemi COVID-19. Langsung saja, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu e-government. E-government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-government biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah, atau pemerintah transformasi. E-government adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik, suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Atau e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenan dengan pemerintahan. E-government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Dan ada 3 model penyampaian e-government, antara lain model G2C adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat, memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Contoh model G2C antara lain pajak online, mencari pekerjaan, layanan jasmani sosial, dokumen pribadi, layanan imigrasi, layanan kesehatan, beasiswa, dan penanggulangan bencana. Kedua, model G2B adalah transaksi-transaksi elektronik di mana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah, mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisiensi melalui peningkatan proses bisnis dengan manajemen data elektronik. Contoh model G2B antara lain pajak perseroan, peluang bisnis, pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintah, pelelangan dan penjualan yang dilaksanakan oleh pemerintah, hak paten merek dagang, dan lain-lain. Ketiga, model G2G adalah memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basis data terintegrasi. Contoh model G2G antara lain konsultasi secara online, blogging untuk kalangan legislatif, pendidikan secara online, dan pelayanan kepada masyarakat secara terpadu. Selanjutnya saya akan menjelaskan dasar hukum e-government. Menurut Undang-Undang 1945, Pasal 28F, tujuan mendasar pengembangan e-government adalah untuk meningkatkan hubungan pemerintah dan masyarakat melalui informasi tentang proses pemerintahan dan adanya interaksi timbal balik antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini didasari oleh Undang-Undang 1945 Pasal 28F yang berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya, peluang dan tantangan e-government di era revolusi 4.0. Peluangnya, pertumbuhan ekonomi berkembang dengan pesat, berbasis pada teknologi informasi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tantangannya, berkembangnya pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi dan jaringan komputer lainnya. Dan selanjutnya lagi saya akan menjelaskan peran e-government dalam mengatasi pandemi COVID-19. Mempercepat proses penyampaian informasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan melihat sejauh mana kegiatan pemerintah sudah dilakukan. Dan meningkatkan pelayanan publik karena masyarakat akan lebih mudah mengakses pelayanan publik tanpa harus secara fisik datang ke kantor instansi pemerintah tertentu. Dan yang terakhir, suka dan duka menjalani stay at home.
Sukanya bisa berkumpul bersama keluarga dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga dan meningkatkan kreativitas seperti memasak. Dukanya, saat melakukan kegiatan kuliah daring, banyak kendala yang sering dialami seperti sistem jaringan yang terkadang kurang stabil, sehingga membuat proses komunikasi dengan dosen tidak intens. Akhirnya sulit memahami apa yang dijelaskan oleh dosen. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.